Di dunia nyata, Jaewo termenung. Kemudian dia bertingkah aneh ketika merayakan kemenangan Ashi, sambil bertanya-tanya tentang dirinya sendiri. Kenapa aku yakin kalau aku ini Ellie? Kenapa aku memanipulasi ingatanku sendiri? Sebenarnya yang mana ingatan asliku? Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di dalam kepalanya. Dan dalam kebingungan itu, dia mengambil berkas lama yang dia temukan sewaktu menggerebek mansion ini. Di dalam berkas itu tertulis nama Jet, yang merupakan seorang Grandmaster kelima dan juga merupakan teman dekatnya Ellie. Pada awal pembangunan Bitworld, Jet lah yang mengenalkan struktur pemerintahan yang berpusat pada Grandmaster yang mengelola pada setiap sektor kota. Grandmaster kemudian menciptakan sistem poin pengalaman, area berburu, dan poin kemampuan yang terstruktur dalam kota. Dialah yang merubah kondisi alam Bitworld yang buruk menjadi kota modern. Selain judul dan author, seluruh teks dalam berkas tersebut terenkripsi. Meski Jaewo bertanya-tanya mengapa rekaman Jet ada di sini, tapi dia memutuskan untuk men-scan berkas itu, lalu memutar ulang rekamannya melalui sharing software. Aplikasi sharing di dalam Bitworld adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan seseorang berbagi sensasi dengan teman atau mencoba sensasi yang tersimpan. Dalam rekaman itu, berkasnya bisa menceritakan dirinya sendiri seolah-olah sedang bercerita. Berkas itu berkata, tahun 2055 adalah awal kelahiran Bitworld yang merupakan awal kelahiranku. Keberadaanku berasal dari tubuh orang lain. Aku memakainya tanpa batas, dan aku paham bisa memanipulasi apa yang kumiliki dengan mudah. Jaewo bertanya-tanya, apa ini merujuk pada kemampuan Ellie? Awalnya dia merujuk pada rekaman Jet, tapi dia bicara seolah-olah dia adalah Ellie. Apa wanita ini juga terkena manipulasi Ellie? Berkas itu kembali bercerita, entitas yang menciptakan Bitworld, manusia, tahun 2115, dari dalam maupun luar. Tahun 2118, tidak ada entitas yang tidak berbadan hukum, kecuali entitas baru. Inklusi dan sistematisasi entitas baru. Operasi dihentikan. Jaewo kembali berkomentar, rekaman dari tahun 2118. Apa ini semacam item aneh yang bisa meramal masa depan? Jika ini ramalan, apa Jet nantinya akan menguasai seluruh manusia? Ini memalukan, tapi avatar Jet sudah mati di tahun 2035. Si berkas kembali bercerita, tahun 2127, rekaman penguasaan objek dan penetapan tujuan. Tahun 2128, implementasi bentuk. Tahun 2129, eksplorasi dimulai. Manipulasi ingatan memungkinkan. Manipulasi kesadaran memungkinkan. Konfirmasi kemampuan menukar kesadaran antara dua entitas. Transformasi ke Ellie. Jaewo lagi-lagi berkomentar sinis. Nama Ellie tiba-tiba muncul. Apa ini maksudnya Jet adalah Ellie? Sebenarnya, apa yang dia ingin sampaikan? Apa ini membicarakan awal masa depan? Apa memang ada mesin waktu? Jika ini benar, ditambah bagaimana Ellie bisa memanipulasi ingatan orang, maka ini bukan lagi game VR. Ini adalah kenyataan. Tiba-tiba Jaewo tersadar. Dia tersentak kaget dan tersungkur ke lantai. Dan dugaannya pun menjadi kenyataan ketika suara si berkas itu melanjutkan ceritanya. Tahun 2130, memanipulasi rekaman dan ingatan seluruh manusia, memutar balik waktu standar manusia sebanyak 100 tahun. Di sisi lain, Ashi yang tengah berjalan memasuki kota zona Z tiba-tiba mendapat telepon dari Jaewo. Sudah sebanyak 7 kali ia menelpon, namun entah kenapa Ashi tidak menggubrisnya dan tetap berjalan ke depan. Ellie yang memperhatikannya di layar berkomentar sinis. Dasar bodoh, ditarik oleh ingatan palsu tanpa curiga, seperti ikan yang terpancing. Ashi nampaknya harus keluar dari manipulasi ingatan dengan memakai item khusus, tapi tak ada gunanya. Seluruh manusia di era ini adalah mainanku. Tiba-tiba ucapannya terhenti, dan ketika dia menoleh, alangkah terkejutnya dia ketika seseorang memasuki ruangannya. Dia bertanya-tanya dengan tergagap ketika melihat orang itu. Aku datang ingin mengambil topeng, ucap orang itu. Dan seketika itu juga, seluruh bangunan itu runtuh, dan Ellie mati akibat terkena serangannya. Suara terakhir berkas telat bergema. Tahun 2136, penghapusan entitas buatan. Orang itu, yang mirip seperti seorang wanita pun, mengambil kembali topes emas yang terjatuh ke tanah. Entah sudah berapa kali Jaewo mencoba menghubunginya. Notifikasi panggilan masuk terus berdenting, berkali-kali tanpa henti. Namun Ashi tetap tak menggubris. Hingga akhirnya dengan napas berat dan wajah masam, ia menjawab telepon itu. Apa sih? Jangan ganggu aku sekarang. Nada suaranya tajam dan penuh emosi. Tapi bagi Jaewo, kemarahan itu justru melegakan. Mendengar suara Ashi, meski sedang marah, mampu meredakan sedikit rasa cemas yang menekannya sejak tadi. Aku minta maaf, ucap Jaewo pelan.
Mungkin ingatanku telah dimanipulasi. Aku benar-benar tidak yakin siapa aku sekarang. Tapi satu hal yang pasti, aku akan bergantung sepenuhnya padamu. Ashi diam sejenak, lalu bertanya, bukankah kau bilang akan menangkap Ellie di dunia nyata? Tapi kenapa justru mengamuk di Bit World? Jaewo menarik napas panjang, kemudian menjelaskan, Ellie tidak ada di sana. Yang kutemukan hanyalah ruangan kosong, penuh dengan dokumen dan satu perangkat virtual tua. Tapi saat aku membuka pintunya, semua ingatanku kembali. Rasanya seperti ada tombol yang ditekan. Sejak itu, aku bukan lagi aku yang dulu. Ia juga menyebutkan bahwa ia menemukan sebuah berkas berisi informasi penting tentang Ellie, Bit World, dan Fractal. Ashi, yang sejak tadi mendengarkan dengan alis terangkat dan kepala sedikit miring, akhirnya bertanya polos. Jadi kau tahu siapa yang menciptakan Bit World? Apa kau bertemu si pencipta bertopi hitam, kayak di web novel itu? Jaewo tersenyum kecil, lalu mencoba menyederhanakan segalanya. Kau masih ingatkan saat aku bercerita tentang Bit World dan Fractal? Fractal adalah AI tingkat tinggi, sangat canggih, yang mampu menciptakan ruang. Saat pertama kali dikembangkan, ia menjadi ciptaan revolusioner yang melampaui batas kemampuan manusia. Tapi bersamaan dengan kecanggihan itu, muncul juga risiko besar. Karena itulah sistem keamanan sangat dibutuhkan. Fractal diberi sistem pemutus darurat yang disebut kill switch. Dan tahukah siapa kill switch itu sebenarnya? Dia adalah Ellie. Ashi membelalak. Bayangkan seperti mobil, lanjut Jaewo. Fractal adalah mesin penggerak, sedangkan Ellie adalah remnya. Fractal menciptakan dunia, dan Ellie menghancurkannya secara berkala. Itu bagian dari sistem. Kadang Fractal bahkan mencoba mengisolasi manusia dari ruang yang ia buat. Dan disinilah kita mulai kehilangan kendali. Ellie sebagai kill switch mungkin jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dia bisa saja mengakhiri semuanya kapanpun. Ashi memegangi kepalanya dan berteriak, tolong diringkas saja. Jaewo tertawa lelah. Intinya Fractal diciptakan dengan dua fungsi, menciptakan dan menghancurkan. Ellie adalah penghancuran itu, dan apa yang sedang kau cegah sekarang adalah upaya bunuh diri AI. Di sisi lain, tanpa peringatan, seluruh kota dalam Bit World mulai bergemuruh. Langit terbelah dan dari atas, batang-batang hitam raksasa mulai berjatuhan, menancap ke tanah dan menghancurkan bangunan satu persatu. Seperti hujan kegelapan yang meluluh lantakkan segalanya. Data dari seluruh kota menghilang, gedung-gedung runtuh seperti pasir. Tak hanya di Bit World, bahkan di dunia nyata, media mulai mengalami gangguan. Papan iklan digital, layar berita, dan perangkat visual lainnya tiba-tiba menampilkan tayangan langsung dari kehancuran Bit World. Panggilan dari Jaewo terputus. Ashi hanya berdiri terpaku, sampai tiba-tiba seorang wanita pedagang muncul dari balik kerumunan data yang runtuh. Selamat datang kembali, pelanggan yang terhormat, ucapnya ringan. Musuh yang tersisa hanya tinggal satu. Ashi menoleh, dan di hadapannya berdiri sosok misterius. Seseorang yang mendekatinya secara perlahan, dengan puluhan layar holografik berputar di atas kepalanya. Batang-batang hitam menghujani langit, seperti hujan panik yang turun tanpa ampun. Salah satunya tiba-tiba mengarah langsung ke Ashi, memaksanya berkelit di udara dengan gerakan akrobatik. Ledakan energi memantulkannya ke angkasa, membuat tubuhnya terlempar seolah ia seberat bulu. Dan di tengah kekacauan itu, sosok penyerangnya muncul. Dia adalah Jet, seorang wanita yang selama ini dikenal hanya sebagai Grandmaster kelima. Tapi sekarang nampaknya dia bukan sekadar itu. Pemandangan pertama yang menyapaku adalah sebuah hutan yang hijau dan luas. Hutan itu dinamakan Kebun Bit World. Di kebun ini, petualang menyatukan barang-barang dan akhirnya menjadi aku, Jet, seperti sebuah nama simbolis. Saat aku mungkin tidak tahu siapa aku tentu tahu apa yang bisa kulakukan. Memiliki, mengambil kehendak bebas tanpa ada yang tahu. Intinya, aku adalah penguasa alam bawah sadar. Aku tak berencana untuk menyakiti, itu bukanlah tujuanku. Yang kuinginkan hanyalah untuk menanamkan motivasi untuk perkembangan Bit World. Hanya manipulasi kecil kepada setiap manusia yang terhubung pada Bit World. Pada suatu hari, Jet mengunjungi Ellie dan bercerita kepadanya bahwa dirinya menemukan item yang luar biasa kemarin. Kepadanya Jet berkata, siapa tahu mungkin kita bisa mengembangkan Bit World dengan item ini. Tepatnya sebuah penghubung untuk para user. Saat orang-orang berkumpul, aku akan membuat sebuah grup kepemimpinan untuk memandu mereka dan mengeksplor Bit World. Aku sangat ingin tahu kenapa dunia ini muncul. Pada saat itu Ellie hanya menjawab singkat, kedengarannya sangat bagus, katanya. Namun ekspresi Jet tiba-tiba berubah ketika dia kembali berkata, dan ada juga item lain. Saat dia mengatakan itu, wajah Ellie tiba-tiba berubah menjadi glitch atau seperti layar televisi yang rusak. Transplantasi ingatan antar entitas dikonfirmasi, dan Ellie telah berubah menjadi Jet. Dan sejak saat itu, Jet menjadi Ellie. Lagi pula nama tidak begitu penting baginya.
Ashi melayang di udara, dan pada saat itu, Jet tiba-tiba muncul entah dari mana kemudian mencekik batang dagunya. Mereka akhirnya bertatap muka, saling menyapa nama satu sama salin. Namun Ashi segera mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerangnya. Jet tak tinggal diam, dia segera menangkis serangannya itu menggunakan kain hitam yang keluar dari lengannya. Keduanya terpental dan masing-masing mendarat di tempat aman. Kepadanya Ashi bertanya, "Kau itu sebenarnya apa? Kenapa kau terus menggangguku? Dan kenapa pula kau ingin menghancurkan dunia ini?" Jet menjawab, "Aku bisa jadi siapa saja, atau bisa jadi bukan siapa-siapa. Lalu bagaimana denganmu? Apa identitas aslimu? Dan di mana kau mendapatkan senjata itu?" Sama seperti dirinya, Ashi menolak menjawab. Dia berkata untuk memberitahukan dulu item miliknya, dari mana asalnya dan di mana dia mendapatkannya. "Apa item milikmu adalah sebuah red item?" tanya Jet kepada Ashi. Namun Ashi yang tidak tahu apa-apa hanya memasang wajah bodoh dan malah bertanya-tanya, "Apa itu red item?" Jet yang menyangka Ashi tengah bersikap defensif berkata, "Bitworld penuh dengan item dalam jumlah yang tak terbatas. Jadi aku sangat penasaran dengan segala macam hal. Kalau kau ingin tahu tentang diriku, aku akan dengan senang hati akan menceritakannya. Alangkah indahnya kalau kita punya banyak waktu." Jet berbicara layaknya seperti anak kecil yang ingin tahu segalanya. Namun Ashi menanggapinya dengan sinis dan kesal. "Kau ini karakter orang yang susah dihadapi ya. Semuanya kagum dan takut padamu. Jadi kau pasti berpikir dunia ini berada di bawah telapak kakimu kan?" "Aku ini sebuah item," ucap Jet secara tiba-tiba, membuat Ashi sedikit terkejut. "Kau tadi menanyakan identitasku dan aku menjawab, aku bukanlah yang dimiliki, tapi akulah yang memiliki." Sebuah efek langsung yang bisa dijelaskan dalam kalimat sederhana. Aku adalah sebuah item. Hanya itu saja. Ashi memasang wajah aneh, merasa tidak mengerti sama sekali. "Lalu kau tadi menanyakan, kenapa aku ingin menghancurkan dunia ini kan?" Dan jawabannya adalah, karena benda itu mengakumulasi secara terus-menerus. Dan saat ini aku memiliki semuanya, semua kemanusiaan di era ini. Benda itu telah merasuki segalanya, tapi masih terus mencari yang belum dirasukinya. Dari dulu tidak ada yang terjadi, bahkan tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan benda itu. Dan mereka juga tidak perlu tahu, karena tidak ada benda yang bisa mengalahkan kekuatan yang dimiliki. Lalu ada saatnya ketika tidak ada lagi yang tersisa untuk dimiliki, dan hanya tersisa satu cara untuk maju. Ini mulai mendefinisikan kembali konsep kepunyaan, bentuk, kepribadian, perkataan, pemahaman, prediksi, kontrol, manipulasi, dan masa depan. Memiliki segalanya yang berkaitan dengan wadah yang berbentuk manusia, bahkan masa depan mereka. Itulah yang diartikan kepunyaan. Singkatnya, dia memiliki segalanya yang wadah miliki sampai pada saat mereka menghilang. Itulah sebabnya aku harus menghancurkan dunia kedua. Wajah Ashi semakin jelek. Dia tidak mengerti sama sekali apa yang diucapkannya itu. Jet bertanya, "Sekarang giliranmu Ashi. Siapa identitasmu yang sebenarnya? Kaulah yang berdiri di jalanku di saat penghancuran dunia. Siapa kau sebenarnya? Apa bahkan kau mengetahuinya? Siapa kau sebenarnya?" Aku sudah memahami dan mengalami banyak hal dengan manusia. Dan di antara mereka, mereka yang mengklaim menjadi pahlawan sebenarnya bukanlah siapa-siapa selain sampah. Jadi, kau ini sampah macam apa? Dasar Ashi bodoh, dasar Ashi yang malang. Aku akan menunjukkan sifat aslimu. Aneh, dia bertanya sendiri dan malah menjawab sendiri. Kemudian Jet mengambil topeng emas dari sakunya. Topeng itu adalah sebuah item emas yang tidak berharga, yang wajahnya akan nampak berbeda pada setiap orang yang melihatnya. Bisa juga berubah menjadi tujuan, seperti harta karun, impian, atau hal yang paling berharga. Kepada Ashi, Jet kembali berkata, "Orang sepertimu yang ingin menjadi pahlawan, nabi dan guru, biasanya punya alasan yang tinggi. Tapi masalah sebenarnya bukan alasan semacam itu. Sekarang apa kau melihat wajahmu sendiri? Keinginanmu bukanlah dari keluarga, teman, atau orang lain, tapi dirimu sendiri. Hanya orang egois yang bisa mengelabui dirinya sendiri dengan menerima hal sebaliknya. Apa kau ingin bilang untuk melindungi keluarga atau untuk orang yang kau cinta? Inilah dirimu yang sebenarnya. Pahlawan telah punah, Bitworld sudah hancur. Tak ada pahlawan, yang tersisa hanya orang egois yang naif." Ashi terbahak-bahak mendengar semua ocehannya itu. "Kau kira aku ini pahlawan?" katanya. "Aku tak pernah menyebut diriku pahlawan. Aku hanya pendosa yang egois. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya peduli pada diriku sendiri. Aku tidak peduli dengan orang lain atau dunia ini. Aku hanya ingin uang. Aku tak punya uang. Aku kehilangan semua hal yang lebih berharga dari uang. Jadi ya, kau benar. Jika aku mengalahkanmu, aku bisa keluar dari kehidupan busuk ini. Jika aku menghancurkanmu dan dapat hadiah dari Song Jae-wo, semuanya akan berakhir dan hidupku akan berubah. Baik kau."
maupun aku tak pernah jadi pahlawan sejak awal. Tiba-tiba seorang nenek menggenggam tangan Ashi kemudian melemparkan sendalnya ke wajah Jet. Dan setelah itu, si nenek pun langsung mati seketika. Suami si kakek serta cucunya pun ikutan mati bersamanya. Para presenter televisi tampak panik dan kebingungan, tidak mampu menjelaskan kekacauan yang mereka saksikan secara langsung. Bukan hanya si nenek tadi, ternyata gelombang manusia mulai berdatangan, menerobos masuk ke dalam Bitworld satu persatu, seolah terpanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Jet membantai mereka tanpa ragu. Satu demi satu jatuh, namun arus itu tidak kunjung surut. Mereka datang tanpa rasa takut, seakan-akan kematian bukanlah hal yang menakutkan. Apakah mereka datang untuk bertarung, untuk membantu, atau hanya ingin menjadi pahlawan dalam kisah yang kacau ini? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, untuk pertama kalinya Jet terlihat kewalahan. Dan di saat itulah Ashi bergerak. Seperti kilatan petir, ia melesat menerobos celah di antara tubuh-tubuh yang bertumbangan. Dalam satu gerakan presisi, pedangnya menembus tubuh Jet. Lalu tanpa memberi kesempatan untuk melawan, Ashi mengerahkan seluruh kekuatannya, mendorong Jet ke dalam dimensi tersembunyi, tempat di mana hanya Ashi yang memegang kendali, dimensi miliknya. Pertempuran kini berpindah ke medan yang lebih sunyi, lebih pribadi, tempat di mana nasib dunia mungkin akan ditentukan. Di dalam dimensi ruang itu, Ashi berdiri diam dalam keheningan. Cahaya temaram menyelimuti wajahnya yang sayu. Ia menengadah ke atas, seolah mencari sesuatu di balik langit yang tak berujung. Suaranya lirih, namun penuh luka yang dalam. Tolong berhentilah mencari pahlawan. Jangan cari aku lagi. Aku lebih memilih menjadi antagonis yang melawan dunia daripada berpura-pura jadi penyelamatnya. Di sisi lain, Jet tampak terpaku, matanya kosong, pikirannya berkecamuk. Ia tak menyangka, pengguna yang dulu ia bentuk dan kendalikan, kini justru berbalik melawannya. Ini sungguh di luar prediksi, gumamnya perlahan. Mereka biasanya bersatu, patuh, saling berbagi kehendak yang sudah kutanam. Tapi sekarang mereka memilih untuk melawan. Ini pertama kalinya mereka menolak berkelompok. Apa yang menggerakkan mereka? Kenapa mereka kembali dan menyerangku? Ia menarik napas, sorot matanya memudar dalam renungan. Mungkinkah ini naluri manusia yang tak pernah padam? Dan jika iya, apakah yang membangkitkan naluri itu adalah seorang pahlawan? Jet menarik napas panjang, lalu mengambil ancang-ancang. Dalam sekejap, ia melontarkan serangan brutal. Sebuah pilar hitam raksasa yang melesat seperti meteor, langsung mengarah ke Ashi. Refleks, Ashi melompat ke udara. Namun justru di sana, bahaya lain sudah menantinya. Hujan batang hitam menukik dari langit, jatuh seperti hujan tombak yang mematikan. Ashi melayang gesit, tubuhnya meliuk di antara serangan. Ia menangkis setiap batang yang cukup dekat, tapi segera menyadari bahwa pedangnya tak mampu menebas material itu. Batang-batang hitam itu bukan hanya menyerang, mereka meretakkan ruang, mencabik dimensi miliknya dari dalam. Terdesak, Ashi menggertakkan gigi dan mengaktifkan item Inferno, lalu menggabungkannya dengan beberapa item lainnya dalam satu aktivasi. Seketika api mengamuk hebat, membungkus seluruh pilar hitam dalam kobaran menyala. Jet yang tak sempat menghindar, harus melepaskan pilar itu dan berusaha melarikan diri ke tempat aman. Namun ledakan susulan menghantamnya keras, membuat tubuhnya terlempar dan terguling hingga ke sudut dimensi. Ashi tahu, sebagian item yang ia gunakan bersifat satu kali pakai. Pilar berikutnya tak akan bisa dihentikan dengan cara yang sama. Tanpa ragu, ia meraih item Enoch dan langsung mengarahkannya ke Jet yang kini tampak kelelahan, terengah-engah, dan belum sempat memulihkan diri. Jet tiba-tiba terduduk, matanya melebar. Ia mencengkeram kepalanya sambil menjerit histeris, seolah ribuan suara menghantam kesadarannya sekaligus. Pada saat itu Ashi hendak menyerang, namun segera terdiam ketika notifikasi muncul di sudut penglihatannya. Kondisi terpenuhi, Sword of Evil memasuki status Rampage selama 1 jam. Ketika Jet tersadar dari kondisi histerisnya, tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, "Ashi, apa kau ingin bermain? Jika kau kalah, Bitworld akan hancur. Dan jika kau menang, kau mendapatkan apa yang kau inginkan." Ia mengeluarkan item Yerimlose, sebuah item yang khusus digunakan untuk semacam pertaruhan. Ia kembali berkata, "Jika Ellie menang, mulai saat ini, Ashi akan membunuh semua yang masuk ke Bitworld. Dan jika Ashi menang, mau hadiah apa?" Setelah sejenak termenung, Ashi pun menjawab, "Buat semua orang lupa tentang Ashi atau apapun itu, tak pernah ada yang namanya pahlawan." Seketika senyum di wajah Ellie memudar. Dia berkomentar sinis kepadanya. "Sungguh menyedihkan," ucapnya. Setelah pertaruhan dan kesepakatan ditetapkan, kedua petarung berdiri saling berhadapan. Ashi mempersiapkan item terakhir yang ia miliki, sementara pedangnya masih dalam status Rampage, memancar aura mengancam yang membakar udara di sekitarnya. Di sisi lain, Ellie mengangkat satu item aneh.
Pita perekat, senjata multifungsi yang tak bisa terbakar dan mampu menetralkan seluruh efek elemen, termasuk listrik dan petir. Pertarungan dimulai dengan Ellie bergerak lebih dulu. Ia mengayunkan tangannya, dan ratusan pita hitam menyembur ke arah Ashi dari segala arah, seperti ribuan ular yang kelaparan. Ashi berkelit, namun tetap tak bisa menghindari semuanya. Luka-luka mulai bermunculan di tubuhnya. Darah menetes dari goresan-goresan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Ashi tak menghentikan langkah. Ia melompat ke atas, menjadikan pita-pita itu sebagai pijakan, lalu menukik turun dengan pedang terhunus mengarah ke Ellie. Namun Ellie sudah siap. Sebuah pilar hitam raksasa melesat dari atas, menghantam dan menahan tebasan Ashi tepat sebelum mencapai sasarannya. Ledakan benturan membuat keduanya terpental, tapi Ashi tak membuang waktu. Masih di udara, ia menginjak pilar itu dan memanfaatkan momentum untuk meluncur ke arah Ellie, menghantam wajahnya dengan tendangan keras hingga darah memercik. Saat Ashi mengangkat pedangnya untuk menebas, Ellie menggeliat tiba-tiba. Tubuhnya melilit lengan Ashi seperti seekor piton yang membelit mangsanya. Dalam satu gerakan memutar, Ellie melemparkan tubuh Ashi jauh ke belakang. Ellie jatuh lebih dulu, tapi ia segera bangkit dan menoleh, berjaga-jaga. Dan benar saja, Ashi sudah kembali, melesat ke arahnya seperti peluru. Wajah Ellie menegang. Ia menghindar ke sana kemari, melayang lincah untuk menghindari hujan tebasan bertubi-tubi dari Ashi. Namun, meski berhasil menghindar dengan gesit, napas Ellie mulai memburu. Gerakannya melambat, langkahnya mulai tak seimbang. Ia mencoba menyerang balik dan berhasil menjatuhkan Ashi sekali lagi. Tapi Ashi bangkit lagi dan lagi, seolah tubuhnya menolak untuk menyerah. Ia mengejar Ellie tanpa henti, seperti bayangan yang tak bisa ditebas cahaya. Dalam keheningan detik berikutnya, Ashi bertanya dalam hati, sejak kapan aku mulai berjuang seperti ini? Dan di saat kesadarannya mencapai titik itu, ia mengaktifkan skill kekacauan abadi. Seketika aura gelap menyelimuti seluruh tubuhnya. Udara menjadi berat, seakan seluruh dimensi menahan napas. Wajah Ellie yang sebelumnya tenang berubah drastis. Ekspresi cantiknya runtuh menjadi khawatir. Orang bijak pernah berkata, keserakahan manusia tak pernah mengenal batas. Pemikiran itu menyesakkan dadaku. Deretan papan neon yang memesona sepanjang jalan, aroma makanan yang menggoda, kilau cahaya yang menari di permukaan, gemerlap dunia yang sibuk, semuanya tampak begitu indah. Tapi aku mulai takut. Takut bahwa segala yang kuimpikan hanyalah cermin dari keserakahanku sendiri. Serakah, kata itu membuatku sedih. Aku melakukan yang terbaik, aku benar-benar melakukannya. Karena aku tak pernah berhenti, itu berarti aku rajin. Sial, aku bahkan tidak tahu apa itu lelah. Mungkin menghabiskan waktu seharian dengan terus bergerak adalah istirahat terbaik yang bisa kulakukan untuk diriku sendiri. Meskipun begitu, aku tidak membuat kemajuan. Dan disinilah aku. Bahkan keinginan sederhana sekarang membuatku takut. Aku tidak peduli dan bertahan. Aku tetap 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 bertahan. Tapi itu sia-sia. Lagi-lagi kali ini pun sama saja. Dasar dunia terkutuk. Efek light of hell menghilang. Jauh di lubuk hati, aku tahu, aku tidak cocok untuk itu. Ellie terengah-engah, mengucapkan selamat tinggal kepada Ashi. Dan Ashi pun mati. Layar-layar media yang sempat diretas di dunia nyata akhirnya kembali normal. Para pembawa acara saling berpandangan bingung. Di mana Ellie dan Ashi? Tanya salah satu dari mereka. Namun bintang tamu yang hadir justru menggeleng pelan, tatapannya kosong. Aku tak ingin melihat mereka lagi. Aku hanya berharap Bitworld segera berakhir, ucapnya dengan nada dingin. Sementara itu, dunia nyata berjalan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Manusia kembali pada rutinitas mereka. Dan di satu sudut kamar, Nije tampak berbaring dengan gelisah, menyelimuti tubuhnya hingga ke dagu. Tangannya memainkan ujung selimut, matanya kosong menatap langit-langit. Namun Ashi, yang seharusnya sudah kembali ke dunia nyata, karena karakternya tewas, entah kenapa masih terhubung ke Bitworld. Semua ini ternyata berawal sesaat sebelum tubuh Ashi menghantam tanah, setelah ia terlempar keluar dari ruang dimensi. Pada saat itu, tiba-tiba dunia berhenti bergerak, segalanya membeku. Ashi, Ellie, dan bahkan batang hitam yang menyerang mereka, semuanya terpaku di udara. Hanya mata Ashi yang masih bisa bergerak. Tubuhnya menggantung dalam posisi jatuh, tak bisa melawan gravitasi.
Apa yang terjadi? Dari ruang kosong yang seakan retak, muncullah si wanita pedagang dengan gaya sok imut. "Pelangganku, tadi itu nyaris sekali bukan?" katanya riang. "Kau tidak bisa mati pelangga. Jadi aku memutar sedikit waktunya." Ashi menatapnya penuh kebingungan. "Apa maksudmu?" "Simpelnya, aku telah memutar ulang Beat World," jawab si wanita itu. "Aku datang ke sini hanya untuk memastikan sesuatu." Ashi menatapnya tajam. "Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana bisa kamu melakukan semua ini? Kamu pengendali Beat World, penciptanya, atau semacam Tuhan?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu menatap lurus ke arahnya. "Kenapa manusia selalu mencari sosok Tuhan?" katanya pelan. "Bahkan dalam kegelapan, seseorang harus tetap melangkah dengan kakinya sendiri." Ia lalu tersenyum lagi. "Pelangganku, kamu sudah membaca skillnya, bukan?" "Tidak, aku yakin kamu sudah membaca semuanya sebelum menggunakannya." Ia mengangkat jari, menghitung sambil menyebutkan satu persatu. Rampant, Light of Hell, Inferno, Corruption, Judgment Time, Hellgate, dan Immortal Chaos. Totalnya 7. Tapi The Sword of Evil punya 8 skill sejak awal. Jadi kenapa kamu tidak menggunakan yang terakhir? Ashi membeku. "Kalau kamu menggunakannya, kamu bisa menang dengan mudah. Tak perlu jadi daging berlubang seperti tusukan sate." Sungguh memalukan. Ejeknya ringan. Ashi terdiam, wajahnya pucat, pikirannya terlempar jauh, mengingat semua hal yang telah ia alami, semua kenangan, semua luka. Dan akhirnya, pandangannya jatuh pada satu item terakhir dalam daftar miliknya, yaitu Apocalypse. Sebuah skill yang dapat membunuh seseorang yang terkoneksi di Beat World secara acak. Catatannya jelas, skill ini juga dapat dianggap sebagai evil deed. Si wanita pedagang itu berkata, "Ketika kau menggunakan skill itu, seseorang akan langsung mati. Sepenuhnya acak, bisa jadi seseorang yang tak pernah kau temui, tanpa risiko apapun bagimu. Mungkin seorang penjahat, narapidana, panglima perang, atau bahkan seseorang yang tengah sekarat dan berharap mati. Atau lebih buruk lagi, orang yang terus menyiksamu." Sejenak, Ashi terdiam, lalu ia berkata, "Jadi pada akhirnya, solusinya ada di sini. Aku tak punya pilihan lain." Si pedagang wanita hanya mengangguk. "Jadi begini caranya?" Melampiaskan kemarahan pada orang-orang tak bersalah, dipenuhi pikiran keji, seperti sampah, seperti orang bodoh. Aku merasa semuanya menertawakanku. Betapa anehnya. Bahkan ketika salju turun begitu lebat hingga menutupi dunia, dan aku berlari dengan tangan terentang, tetap saja tak ada yang bisa kulihat, dan kenyataan itu begitu menyakitkan. Tanpa berkata-kata, wanita itu mendekat dan memeluknya. "Kami benar-benar mengerti perasaanmu pelanggan. Kau sudah melalui banyak hal, bukan? Sekarang semuanya sudah berakhir. Jika kau menggunakan skill terakhir ini, kemenangan akan jadi milikmu." Ashi menatap layar statusnya. Tangannya nyaris menyentuhnya. Namun tiba-tiba ia menghentikan gerakannya, lalu menampar pipinya sendiri. "Tapi, aku tidak pernah benar-benar membenci siapapun. Aku telah membuat janji. Aku hanya akan menyimpang sejauh aku bisa menemukan jalan kembali. Banyak orang melakukan hal buruk, tapi aku tahu, lebih dari siapapun, bahwa tak ada manusia yang sepenuhnya jahat. Aku memilih untuk tidak membunuh siapapun. Aku menolak membenci. Jika kulakukan ini, aku tahu aku tak akan pernah bisa melupakannya." Ia mengingat sesuatu. "Kau lihat topeng emas itu yang memantulkan wajahku? Saat aku melihatnya, wajah itu tersenyum begitu terang. Dan itulah yang benar-benar kuinginkan. Aku ingin bisa tersenyum seperti itu lagi. Aku akan membuangnya. Aku tak butuh Sword of Evil, dan aku tidak akan menggunakan skill terakhir itu." Si pedagang wanita itu mendengus. Ekspresinya berubah tak percaya. "Apa? Kalau kau mengalahkan musuh di depanmu, kau bisa kaya. Semua masalahmu akan lenyap. Jangan bilang kau melupakan semua yang telah merendahkanmu. Kau akan menyerah begitu saja? Dengan cara yang setengah hati seperti ini?" Ashi menjawab pelan, "Mungkin aku belum menyerahkan apapun sebenarnya." Si wanita pedagang itu berkata lagi sambil menarik-narik tangan Ashi. "Hah? Siapa yang akan menerima alasan dari pecundang? Siapa yang mau mendengar omong kosong seperti itu? Ini dunia yang dikuasai oleh yang kuat. Coba pikirkan, apa yang akan dilakukan orang lain di posisimu? Kenapa masih ragu?" Mata Ashi sedikit meredup. "Bagaimana dengan keluargamu? Karena sikap sok baikmu itu, keluargamu menderita seumur hidup. Jujur saja, apa yang kau lakukan sekarang ini cuma perilaku sampah." Ia lalu menunjuk wajah Ashi sambil berteriak, "Itulah yang disebut orang bodoh, benar-benar bodoh." Ashi tertawa. "Itu benar.
Aku memang bodoh. Bodoh sekali, hidupku dari awal sampai akhir seperti comberan. Tak akan pernah berubah. Karena itulah aku membenci diriku sendiri. Itu sebabnya tolong hentikan. Si pedagang wanita menggeleng sambil mencibir. Kau benar-benar menyedihkan sampai akhir. Ia menunjuk kepala Ashi. Pelanggan, aku akan pergi. Toh kau akan mati juga. Jadi kau sudah tak berguna bagiku. Ini perpisahan terakhir kita. Oh, soal pedang Sword of Evil yang kau pinjam, akan kuambil kembali. Ashi hanya menghela napas. Wanita itu menghilang. Namun beberapa detik kemudian dia kembali lagi. Apa kau benar-benar serius? Ashi menjawab singkat. Pergilah dan jangan kembali. Aku hanya ingin pulang. Si wanita itu tertawa pelan, lalu memasang wajah serius yang dingin dan menyeramkan. Input selesai. Selamat tinggal, Ashi. Dan dengan itu ia pun menghilang. Ashi berdiri di sana, tubuhnya bergetar, menahan tangis yang tak bisa ia keluarkan. Saat dunia kembali bergerak, hatiku terasa tidak tenang. Aku tenggelam dalam rawa keputusasaan, terhisap oleh rasa kasihan pada diri sendiri. Dunia runtuh dan aku tak bisa melawan. Tapi tetap saja, aku meraih cahaya yang bocor di celah kegelapan. Meski mungkin palsu, malu rasanya. Aku menyebutnya harapan. Aku menyebutnya keberanian. Aku pikir itu adalah tantangan. Saat terpojok, aku percaya satu-satunya cara bertahan hidup adalah menyakiti orang lain. Aku berlari tanpa arah, seperti orang tenggelam yang mencoba bernapas di tengah gelombang. Namun, selalu ada satu pertanyaan yang membuatku terus menoleh ke belakang. Siapa diriku yang sebenarnya? Yang lemah selalu sama. Di hadapan pilihan yang keliru, mereka akan menyesal. Dan aku menyerah lagi, melarikan diri. Pilihan-pilihan seperti itu selalu mengkhianatiku dan membawaku kembali ke titik semula. Sudah lama sekali aku hidup dalam penyesalan. Mungkin seumur hidup, mungkin aku akan menyesalinya selamanya. Aku sudah banyak menangis, dan kurasa aku akan menangis lebih banyak lagi. Saat dunia menjadi kacau, bahkan aku pun cemas. Mungkin itulah alasan semua orang mencari pahlawan. Tapi aku bukan pahlawan. Aku tidak bisa mengalahkan monster. Justru aku dilahap oleh monster itu. Aku mungkin akan lari lagi. Tapi meski sudah terdesak di ujung jurang, aku tetap menolak menjadi monster. Aku memilih berhenti melawan kebencian dengan kebencian. Dan itu sama sulitnya dengan menjadi pahlawan. Jadi, kalau aku mencari-cari alasan, itu tidak apa-apakan. Meski pada akhirnya, alasan itu juga akan tertinggal. Saat karakter Ashi mati, layar sistemnya tiba-tiba terganggu. Seperti televisi rusak, yang tampilannya berubah menjadi glitch. Tak lama kemudian, cahaya tiba-tiba menyala dari tubuh Ashi. Cahaya panjang seperti laser yang menembus langit. Ellie yang sudah menjauh dari kota pun menoleh. Ia menatap cahaya itu dalam diam. Lalu, suara sistem bergema. World Announcement. Bit World New System. A new system is born. Introduction. Resurrection. Tubuh Ashi kembali hidup. Pedangnya berubah wujud. Yang tadinya pedang kejahatan, kini menjadi pedang integritas. Sebuah pedang dengan statistik misterius. Semua statnya tanda tanya. Senjata ini tak sengaja ia peroleh setelah menyelesaikan hidden quest dari si pedagang wanita, yaitu membuang pedang kejahatan demi kebaikan yang lebih besar. Ashi menggenggam pedangnya, lalu mendesah panjang. Ah sungguh, orang ini. Sudah kubilang jangan bercanda, gumamnya. Ashi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Matanya sayu, menyiratkan kelelahan yang dalam. Lalu ia menghela napas pelan. Kenapa aku jadi seperti ini? Gumamnya. Kemudian ia menoleh ke arah Ellie. Bersiaplah Ellie, aku telah kembali dari kematian. Ellie yang terpaku melihat perubahan drastis pada sosok Ashi tampak terkejut sekaligus murung. Tanpa peringatan, Ashi melesat secepat kilat. Pedangnya diayunkan ke arah kepala Ellie, dan Ellie seketika menjerit histeris. Lepaskan aku, tolong jangan sekarang. Ashi terdiam, ia memperhatikan Ellie yang nampak gemetaran. Aku belum siap secara mental. Aku tidak ingin mati seperti ini. Ashi membalas. Sekarang kau bertingkah seperti orang bodoh dan merasa sentimental atas kehilangan avatarmu? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kau hancurkan? Ellie menjawab. Aku tidak bisa memikirkan apapun selain keinginanku untuk tetap hidup. Jadi tolong, lepaskan aku. Ashi kembali terdiam, lalu memutuskan untuk menyarungkan kembali pedangnya. Dan setelah itu pergi meninggalkannya. Pulanglah, ujarnya. Ellie yang merasa heran pun bertanya, apakah kau benar-benar akan membiarkanku hidup? Apa kau gila? Ashi menjawab tanpa menoleh. Aku sudah memenangkan taruhan itu, dan Bitworld telah terselamatkan. Sekarang aku harus menyelesaikan urusan yang lebih penting. Kau perbaikilah kekacauan yang kau buat, lalu menghilanglah.
Kali ini giliran Ellie yang terdiam. Apa itu atas kehendak fraktal? Ya, lagi pula aku sudah kalah. Ashi nampaknya tidak peduli dengan ucapan Ellie. Ashi, bagaimana dengan ingatanmu? Apakah tidak perlu dihapus? Ashi akhirnya menoleh. Apa maksudmu? Ellie menjawab, kau memintaku untuk menghapus namamu dari ingatan orang-orang. Tapi menurutku tak perlu dihapus juga kan? Ashi hanya menjawab singkat, lakukan sesukamu, aku tidak peduli. Ellie kembali berkata, saat ingatan semua orang terhapus, tidak ada yang akan mengingat kita. Tak peduli seberapa banyak mereka mencari ingatannya, mereka tidak akan menemukanku. Sangat menakutkan, bukan? Terserah, jawab Ashi. Hei, Ellie memanggilnya lagi. Kalau aku kembali suatu saat nanti, bagaimana? Ashi berhenti, tak menoleh. Aku akan membunuhmu. Ellie menggigit bibirnya. Setidaknya ceritakan padaku, apa yang terjadi padamu? Bagaimana bisa kau hidup lagi? Apa kau bertemu fraktal? Namun Ashi tidak menjawab. Ketika langkahnya semakin menjauh, Ellie berteriak. Hei, karena efek dari hukum Yerim, semua orang akan melupakanmu Ashi. Kalau kau mau jadi pahlawan, sebaiknya kau lakukan sekarang juga, kan? Ashi berhenti sejenak. Aku bukan pahlawan. Lalu tanpa menoleh lagi, ia log out dan kembali ke dunia nyata. Yang kulakukan hanyalah memeluk dunia ini dengan keras, dan akhirnya aku mengerti aroma sejatinya, katanya. Suara televisi menggema di ruangan. Sekitar 10 tahun lalu, dunia kedua muncul. Dunia yang seluruh elemennya tersusun dari bit, satuan terkecil data. Namun ketika dikumpulkan, menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar. Pemerintah telah memulai proses pemulihan dengan menghimpun bahan bangunan dan merekrut pekerja. Meskipun upahnya kecil, sebagian besar pengguna tetap mendukung dan berpartisipasi. Pada musim dingin lalu, kota yang dibangun umat manusia runtuh dalam sekejap. Seperti yang Anda lihat, pusat pertukaran Bitworld telah hancur total. Namun kini, sekitar 65% pengguna telah kembali. Bitworld adalah cermin dari data manusia yang dikumpulkan sepanjang sejarah jaringan. Sebuah ciptaan kolektif, dan kini dunia ini kembali memanggil. Masih penuh misteri, rapuh, namun juga menjanjikan. Meski belum usai, kesempatan itu tetap ada. Bisakah kita membangun rumah bagi umat manusia di sini sekali lagi? Jika kita sudah pernah melakukannya, tentu saja bisa. Tapi yang terpenting sekarang adalah mencegah bencana yang sama terulang. Di sisi lain, si wanita pedagang itu tiba di ruangannya. Sebuah tempat yang menyerupai dimensi asing. Ia melangkah anggun ke meja kerjanya. Di layar laptopnya, teks berkedip, Fractal is now learning the following contents. Tampilan berubah menjadi jaringan bercabang. War, assault, heart, curses, dan lain-lain. Semuanya bermuara pada satu kata, yaitu humanity. Hujan kode biru bergulir cepat di layar. Di tengah-tengahnya muncul gambar seorang anak kecil yang tengah duduk termenung. Apakah hakikat manusia itu konsep yang nyata? Apakah hakikat manusia benar-benar ada? Apakah benar ada sesuatu yang disebut sebagai hakikat manusia? Apakah konsep hakikat manusia dapat dianggap sahih? Apakah manusia memiliki sifat dasar yang melekat sejak lahir? Apakah hakikat manusia itu nyata? Fractal mempelajari informasi. Tidak. Si pedagang wanita itu terus mengetik keyboard laptopnya hingga muncul kata yes di dalam kode sumber itu. Lalu dia mengklik keyboard enter dan muncullah dua sosok manusia dengan tulisan VR Hero. Tamat.